Selamat datang. Mystikus Channel. Maulana Jalaluddin Rumi, samudera spiritual sang mistikus cinta. Dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan, saya mencintainya dan saya mengaguminya, saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih, dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang saya cintai, dia begitu indah, oh dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat. Dia adalah dia dan mereka adalah dia. Ini adalah sebuah rahasia, jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya. Maulana memahaminya, bagi yang lain ini adalah suatu hal yang terlarang. Oleh Sultanul Aulia Maulana Syekh Nashim Adil Al-Haqqani, keturunan dari Maulana Rumi, Lefke, Ciprus Turki, September 1998. Rumi memang bukan sekadar penyair, tetapi juga seorang tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi adalah guru nomor 1 Tarikat Maulawiyah, sebuah tarikat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Tarikat Maulawiyah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani dan kalangan seniman sekitar tahun 1648. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Di zamannya, umat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi mereka kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, dengan cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan iman kepada sesuatu yang gaib. Dan karena pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakikat yang tidak kasat mata, yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi goyah. Rumi mengatakan, orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakikat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu'tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk Ahlus Sunnah. Padahal, sesungguhnya Ahlus Sunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula memanjakannya. Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. Padahal, yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya, tegas Rumi. Pengaruh Tabriz. Fariduddin Attar, salah seorang ulama dan tokoh sufi, ketika berjumpa dengan Rumi yang baru berusia 5 tahun pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak akan menjadi tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat, ramalan Fariduddin Attar itu tidak meleset. Rumi, lahir di Balkh, Afghanistan pada 604 Hijriah atau 30 September 1207. Maulana Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Kunui. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya, kini Turki, yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum, Roma. Ayahnya, Bahauddin Walad Muhammad bin Husain, adalah seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Dan karena harisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sultanul Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain. Dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahauddin ke penguasa. Celakanya sang penguasa terpengaruh hingga Bahauddin harus meninggalkan Balkh, termasuk keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia 5 tahun. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur, Iran Timur Laut. Dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malatya, Turki, Laranda, Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Kaikubad mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhaqiq at-Turmudzi,
sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam, Suriah, atas saran gurunya itu. Beliau baru kembali ke Konya pada 634 Hijriah, dan ikut mengajar di perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, beliau juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu banyak tokoh ulama yang berkumpul di Konya. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika beliau sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, beliau juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika beliau berjumpa dengan seorang sufi pengelana, Syamsuddin alias Syamsi dari kota Tabriz. Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan halayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing yakni Syamsi Tabriz ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadoh dan ilmu? Mendengar pertanyaan seperti itu Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Beliau tidak mampu menjawab. Akhirnya Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, beliau mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Sultan Salad, putra Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu, sesungguhnya, seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Rumi telah menjadi sufi, berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga beliau menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, beliau tulis syair-syair, yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan Syams Tabriz. Beliau bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Makalat Syams Tabriz. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, selama 15 tahun terakhir masa hidupnya beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnawi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini, terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Bahkan Masnawi sering disebut Quran Persia. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiyat, sajak 4 baris dengan jumlah 1.600 bait, Fihi ema fihi, dalam bentuk prosa, merupakan himpunan ceramahnya tentang metafisika, dan Maktubat, himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan Tarikat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarikat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwis yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarikat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Wafatnya Maulana Jalaluddin Rumi. Semua manusia tentu akan kembali kepadanya. Demikianlah yang terjadi pada Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan, karena mendengar kabar bahwa tokoh panutan mereka, Rumi, tengah menderita sakit keras. Meskipun demikian, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabatnya datang menjenguk dan mendoakan, semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan. Rumi sempat menyahut, jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga yang kafir dan pahit. Pada tanggal 5 Jumadil akhir 672 Hijriah, atau 17 Desember 1273 dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke Rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desakan ingin mengantarkan kepulangannya. Malam wafatnya beliau dikenal sebagai Sebul Arus, malam penyatuan.
Sampai sekarang para pengikut Tarekat Maulawiyah masih memperingati tanggal itu sebagai hari wafatnya beliau. Sama, tarian Darwis yang berputar. Suatu saat Rumi tengah tenggelam dalam kemabukannya dalam tarian, Sama, ketika itu seorang sahabatnya memainkan biola dan atau seruling. Beliau mengatakan, seperti juga ketika sholat kita berbicara dengan Tuhan, maka dalam keadaan ekstase para Darwis juga berdialog dengan Tuhannya melalui cinta. Musik Sama yang merupakan bagian solawat atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wujud musik cinta demi cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengetahuannya. Rumi mengatakan bahwa ada sebuah rahasia tersembunyi dalam musik dan Sama, di mana musik merupakan gerbang menuju keabadian dan Sama adalah seperti elektron yang mengelilingi intinya bertawaf menuju Sang Maha Pencipta. Semasa Rumi hidup tarian, Sama, sering dilakukan secara spontan disertai jamuan makanan dan minuman. Rumi bersama teman Darwisnya selepas sholat Isya sering melakukan tarian Sama di jalan-jalan kota Konya. Terdapat beberapa puisi dalam Masnawi yang memuji Sama dan perasaan harmonis alami yang muncul dari tarian suci ini. Dalam bab ketiga Masnawi, Rumi menuliskan puisi tentang kefanaan dalam Sama. Ketika gendang ditabuh seketika itu perasaan ekstase merasuk bagai buih-buih yang meleleh dari debur ombak laut. Tarian sakral Sama dari Tarikah Naqsyabandi Haqqani masih dilakukan saat ini di Lefke, Ciprus Turki di bawah bimbingan Maulana Syekh Nazim Adil Al-Haqqani. Ajaran Sufi Maulana Syekh Nazim dan Maulana Syekh Hisham juga merambah ke berbagai kota di Amerika maupun Eropa, sehingga tarian Whirling Dervishes ini juga dilakukan di banyak kota-kota di Amerika, Eropa dan Asia di bawah bimbingan Maulana Syekh Hisham Kabbani Ar-Rabbani. Tarian Sama ini sebagai tiruan dari keteraturan alam raya yang diungkap melalui perputaran planet-planet. Perayaan Sama dari Tarikah Mevlevi dilakukan dalam situasi yang sangat sakral dan ditata dalam penataan khusus pada abad ke-17. Perayaan ini untuk menghormati wafatnya Rumi, suatu peristiwa yang Rumi dambakan dan ia lukiskan dalam istilah-istilah yang menyenangkan. Para anggota Tarikah Mevlevi sekarang belajar menarikan tarian ini dengan bimbingan mursyidnya. Tarian ini dalam bentuknya sekarang dimulai dengan seorang peniup suling yang memainkan seruling kayu. Para penari masuk mengenakan pakaian putih yang sebagai simbol kain kafan, dan jubah hitam besar sebagai simbol alam kubur dan topi panjang merah atau abu-abu yang menandakan batu nisan. Akhirnya seorang syekh masuk paling akhir dan menghormat para darwish lainnya. Mereka kemudian balas menghormati. Ketika syekh duduk di alas karpet merah menyala yang menyimbolkan matahari senja merah tua yang mengacu pada keindahan langit senja sewaktu Rumi wafat. Syekh mulai bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Rumi disertai iringan musik, gendang, marawis dan seruling Peniup seruling dan penabuh gendang memulai musiknya maka para darwis memulai dengan 3 putaran secara perlahan yang merupakan simbolisasi bagi 3 tahapan yang membawa manusia menemui Tuhannya. Pada putaran ketiga Syekh kembali duduk dan para penari melepas jubah hitamnya dengan gerakan yang menyimbolkan kuburan untuk mengalami mati sebelum mati, kelahiran kedua. Ketika Syekh mengizinkan para penari menari, mereka mulai dengan gerakan perlahan memutar seperti putaran tawaf dan putaran planet-planet mengelilingi matahari. Ketika tarian hampir usai maka Syekh berdiri dan alunan musik dipercepat. Proses ini diakhiri dengan musik penutup dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Rombongan penari darwis secara teratur menampilkan Sama di auditorium umum di Eropa dan Amerika Serikat. Sekalipun beberapa gerakan tarian ini pelan dan terasa lambat tetapi para pemirsa mengatakan penampilan ini sangat magis dan menawan. Kedalaman konsentrasi, atau perasaan dzauq dan ketulusan para darwis menjadikan gerakan mereka begitu menghipnotis. Pada akhir penampilan para hadirin diminta untuk tidak bertepuk tangan karena, Sama, adalah sebuah ritual spiritual bukan sebuah pertunjukan seni. Pada abad ke-17, Tarikah Mevlevi atau Maulawiyah dikendalikan oleh Kerajaan Utsmaniyah. Meskipun Tarikah Maulawiyah kehilangan sebagian besar kebebasannya ketika berada di bawah dominasi Utsmaniyah, tetapi perlindungan sang raja memungkinkan Tarikah Maulawi menyebar luas ke berbagai daerah dan memperkenalkan kepada banyak orang tentang tatanan musik dan tradisi puisi yang unik dan indah. Pada abad ke-18,
Salim III seorang Sultan Utsmaniyah menjadi anggota Tarikah Maulawiyah dan kemudian dia menciptakan musik untuk upacara-upacara Maulawi. Selama abad ke-19, Maulawiyah merupakan salah satu dari sekitar 19 aliran Sufi di Turki dan sekitar 35 kelompok semacam itu di Kerajaan Utsmaniyah. Karena perlindungan dari raja mereka, Maulawi menjadi kelompok yang paling berpengaruh di seluruh kerajaan dan prestasi kultural mereka dianggap sangat murni. Kelompok itu menjadi terkenal di Barat, di Eropa dan Amerika. Pertunjukan keliling mereka menyita perhatian publik. Selama abad 19, sebuah panggung pertunjukan yang didirikan di Turki menarik perhatian banyak kelompok wisatawan Eropa yang datang ke Turki. Pada tahun 1925, Tarikah Maulawi dipaksa membubarkan diri di tanah kelahiran mereka Turki, setelah Kemal Atatürk pendiri modernisasi Turki melarang semua kelompok darwis lengkap dengan upacara serta pertunjukan mereka. Pada saat itu makam Rumi di Konya diambil alih pemerintah dan diubah menjadi museum negara. Motivasi utama Atatürk adalah memutuskan hubungan Turki dengan masa pertengahan guna mengintegrasikan Turki dengan dunia modern seperti demokrasi ala Barat. Bagi Atatürk, Tarikah Sufi menjadi ancaman bagi modernisasi Turki. Pada saat itulah Syekh Nazim mulai menyebarkan bimbingan spiritual dan mengajar agama Islam di Siprus, Turki. Syair Maulana Jalaluddin Rumi. Jika kau terlalu sibuk melihat masa lalumu, atau bahkan cemas terhadap kehidupan masa mendatang, kau tidak akan melihatnya. Dan jika kau melupakannya, hidup ini tak layak kau jalani. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan, karena Tuhan, dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang, dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Aku melihat Tuhanku di dalam mimpiku dan aku bertanya, bagaimana aku bisa menemukanmu? Dia menjawab, tinggalkan dirimu dan datanglah. Saat engkau jauh dari Ka'bah, memang sudah sepantasnya engkau menghadapkan wajahmu ke sana. Namun bagi mereka yang ada di dalamnya, mereka bisa menghadap kemanapun mereka inginkan. Dunia manusia adalah batin yang memiliki kemegahan. Karena itu duhai sahabat, mungkinkah engkau menjadi bijak, sementara yang relatif terus saja kau jadikan pujaan? Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta cuka menjelma anggur segar. Karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta kemalangan menjelma keberuntungan. Karena cinta rumah penjara tampak bagaikan kedai mawar. Karena cinta tumpukan debu kelihatan seperti taman. Karena cinta api yang berkobar-kobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta batu yang keras menjadi lembut bagaikan mentega. Karena cinta duka menjadi riang gembira. Karena cinta hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta sakit jadi sehat. Karena cinta amarah berubah menjadi keramah tamahan. Tanamkanlah kecintaan para kekasih Tuhan dalam semangatmu, jangan serahkan hatimu kepada apapun tapi cinta mereka yang berhati gembira. Janganlah mengunjungi tetangga yang berputus asa, harapan masih ada. Jangan pergi ke arah yang gelap, karena matahari masih ada. Cinta mengubah kepahitan menjadi manis tanah dan tembaga menjadi emas yang keruh menjadi jernih. Perjalanan spiritual Jalaluddin Rumi. UNESCO, sebuah badan PBB untuk pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan menetapkan tahun 2007 sebagai Tahun Rumi, bertepatan dengan peringatan 800 tahun kelahiran Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi dan penyair terkenal bukan hanya di dunia Islam. Rupanya, UNESCO mengapresiasi Rumi begitu besarnya. Karena arah pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan ke depan sangat mendambakan sebuah peradaban yang beradab dan manusiawi.
Peradaban yang tidak hanya mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan ansih hanya bertumpu pada nalar atau logika dan empirisme, tetapi lebih pada penguatan peradaban berbasis spiritualitas. Tanpa dilandasi nilai-nilai dan cita-cita rohani yang mantap, kebudayaan suatu bangsa akan mudah rapuh, dan akibatnya suatu bangsa akan mudah diombang-ambing oleh bangsa lain yang lebih kuat. Fritjof Capra mengemukakan bahwa spiritualitas merupakan tindakan sebagai hasil dari nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas membiarkan makna agama mengalir ke dalam kehidupan sehari-hari, tulisan pemikiran, dan segala aktivitas apapun. Jadi dalam membangun peradaban nilai-nilai ruhani harus selalu mengaliri dalam setiap derap langkah dan karya serta pikir suatu masyarakat bangsa kalau ingin bangsanya menjadi kuat dan bermartabat. Pemikiran Jalaluddin Rumi bersifat iluminasionisme, yaitu sebagai suatu isme yang memandang bahwa hanya hati dan kalbu serta pensucian jiwa adalah satu-satunya sumber dan media bagi manusia untuk menggapai pengetahuan, makrifat, dan ilmu hakiki terhadap objek-objek dan realitas-realitas eksternal. Jalaluddin Rumi meletakkan akal dan pengetahuan lahiriah tersebut sebagai pendahuluan dan jembatan bagi pengetahuan yang lebih tinggi dan sempurna, akan tetapi bukan sebagai puncak dan kesempurnaan pengetahuan. Rumi tidak mengecam akal dan ilmu-ilmu lahiriah, bahkan memandang wajib untuk dituntut oleh semua orang. Namun, menurutnya, menuntut ilmu-ilmu tersebut dan penguasaan argumen-argumen rasional akan menjadi sangat urgen, penting, dan bermanfaat apabila mendukung pencapaian-pencapaian kesempurnaan manusia, pensucian jiwa, dan pencerahan hati, bukan untuk kebanggaan, kesombongan, kekuasaan, dan kekayaan duniawi, serta pemuasan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan syahwat. Penderitaan dan upaya keras dalam mencari ilmu dan pengetahuan hanyalah diarahkan untuk tujuan yang suci dan transenden yakni menggapai kebahagiaan insani dan kesempurnaan ilahi. Dengan demikian, pengetahuan lahiriah dan akal menempati posisinya tersendiri dan merupakan nikmat-nikmat Tuhan yang mesti dimanfaatkan untuk membantu manusia mencapai kebutuhan-kebutuhan spiritual dan tujuan hakiki penciptaannya, minimalnya sebagai tahapan awal bagi perjalanan kesempurnaan manusia dan pengenalan konsepsional terhadap Tuhan, sifat-sifatnya, dan manifestasi-manifestasinya. Rumi merupakan tokoh sastra dan spiritual yang dikenang sepanjang masa melalui buah karyanya. Meski dunia telah mengalami perkembangan dan perubahan, era yang silih berganti, pemikiran Rumi tetap aktual dan rindukan di segala zaman, karena tema-tema tulisannya banyak berhubungan dengan masalah-masalah universal, cinta, keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Rumi banyak menulis puisi-puisinya ketika masih tinggal di Persia. Buah pikir Rumi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar ia menetap, tetapi dibaca banyak orang seantero jagat sampai ke Iran, Afghanistan, Tajikistan dan diterjemahkan sampai ke negara Turki, Azerbaijan, Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Rumi pertama kali mengenal Sufisme dari Syamsuddin Tabriz, seorang muslim yang sengaja hidup miskin dan mengembara kemana-mana. Ia sangat mencintai gurunya itu. Rasa kehilangan yang dalam saat Syamsuddin wafat, dituangkan Rumi dalam musik dan lirik-lirik puisinya yang bertajuk Divani Syamsi Tabrizi. Puisi-puisi Rumi menunjukkan rasa cintanya pada Allah dan tokoh ini telah memberi pengaruh besar pada sastra, pemikiran dan ekspresi keindahan di dunia Islam. Selama berabad-abad, karya-karya Jalaluddin Rumi memberikan pengaruh yang signifikan pada karya sastra berbahasa Persia, Urdu dan Turki. Maka tidak heran bila bangsa-bangsa tersebut menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang cukup membanggakan. Rumi telah menanamkan kecintaan pada Allah, Nabi Muhammad SAW, sikap toleransi dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Dunia yang dibangunnya menjadi jantung, dunia di mana matahari, bulan dan bintang beredar sesuai hukum, perintah, harmoni dan kedamaian. Disinilah letak kelebihan Rumi dibandingkan dengan pemikir-pemikir yang lain. Rumi dianggap sebagai monumen pemikiran dan seorang tokoh jenius yang luar biasa. Figur Rumi oleh UNESCO dijadikan model pengembangan peradaban dunia pada masa mendatang. Pemikiran-pemikiran Jalaluddin Rumi. Untuk menyelami pikiran cerdas seseorang maka tidak bisa tidak harus membaca karyanya dan juga terjemahan dan ulasan tentang karya-karyanya. Akan tetapi untuk yang terakhir ini rasanya sulit,
sebab menghitung karya-karya komentar terhadap karya Jalaluddin Rumi hingga akhir hayatnya suatu hal yang rumit. Karya utama Jalaluddin Rumi, yang secara umum dianggap sebagai salah satu buku luar biasa di dunia, adalah Masnawi Maknawi, Couplets of Inner Meaning. Selain itu, ada sejumlah karya yang dibukukan seperti percakapan informalnya, Fihi Ema Fihi, surat-surat, maktubat, diwan dan hagiografi Manakib Al-Arifin. Abdul Hadi W. menyebutkan, sebagai penyair atau sastrawan Rumi melahirkan karya yang tidak sedikit. A.J. Arbery sebelum menulis bukunya Klasikal Persian Literatur, 1958, telah meneliti karya-karya Rumi dalam banyak naskah di berbagai tempat. Dia mendapatkan bahwa Rumi telah menulis tidak kurang dari 34.662 bait syair dalam bentuk ghazal, sajak-sajak cinta mistikal, rubai, sajak-sajak 4 baris dengan pola rima teratur albea yang sangat populer dalam sastra Persia, dan masnawi, karangan bersajak seperti prosa berirama dalam sastra Melayu. Kecuali dia juga menulis karangan prosa termasuk rasail, wacana ilmiah, dan hitabah, khotbah. Karangan puisi dan prosa dikumpulkan beberapa bunga rampai seperti berikut. 1. Divan Syamsi Tabriz. Diwan adalah semacam sajak-sajak pujian seperti kasidah dalam sastra Arab. Dalam sastra sufi dan keagamaan yang dipuji ialah sifat, kepribadian, akhlak dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang tokoh. Dalam bunga rampainya ini Rumi mulai mengungkapkan pengalaman dan gagasannya tentang cinta transendental yang diraihnya di jalan tasawuf. Kitab ini terdiri dari 36.000 bait puisi yang indah, sebagian besar ditulis dalam bentuk ghazal. 2. Masnawi Maknawi. Artinya karangan bersajak tentang makna-makna atau rahasia terdalam ajaran agama. Ini merupakan karya Rumi yang terbesar, tebalnya sekitar 2.000 halaman dibagi menjadi 6 jilid. Kitab ini juga disebut Husaminama, Kitab Husam. Apabila Divani Syamsi Tabriz diilhami oleh ajaran gurunya Syamsi Tabriz, Masnawi ditulis untuk memenuhi permintaan Husamuddin, salah seorang murid dan sekaligus sahabat Rumi yang terkemuka. Husamuddin memohon agar Rumi bersedia memaparkan rahasia-rahasia ilmu tasawuf dalam bentuk karya sastra seperti Hadikah Al-Hakikah karya Syekh Sanai dan Mantik Al-Tair karya Fariduddin Al-Attar. 3. Rubaiyat. Walaupun tidak terkenal seperti Divan dan Masnawi, namun sajak-sajak dalam antologi ini tidak kurang indah dan agungnya dari sajak Rumi yang lain. Bunga rampai ini terdiri dari 3.318 bait puisi. Melalui kitabnya ini Rumi memperlihatkan dirinya sebagai salah seorang penyair lirik yang agung bukan saja dalam sejarah sastra Persia, namun juga dalam sejarah sastra dunia. 4. Fihi Ema Fihi, di dalam ada seperti yang di dalam. Kumpulan percakapan Rumi dengan sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Buku ini membicarakan terutama sekali persoalan-persoalan berkenaan dengan masalah sosial dan keagamaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Ia sekaligus merupakan bukti bahwa seorang sufi seperti Rumi juga giat membicarakan persoalan sosial dan keagamaan yang hangat pada zamannya. 5. Makatib. Kumpulan surat-surat Rumi kepada sahabat-sahabat dekatnya, khususnya Salahuddin Zarkub dan seorang menantu perempuannya. Dalam buku ini Rumi mengungkapkan kehidupan ruhaninya sebagai penempuh ilmu suluk. Di dalamnya juga dimuat nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya berkenaan persoalan-persoalan amali, praktis, dalam ilmu tasawuf. 6. Majalisi SABA. Himpunan khutbah-khutbah Rumi di berbagai masjid dan majelis-majelis keagamaan. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi besar sepanjang zaman, yang telah membaktikan lebih dari separuh hidupnya untuk mencari kebenaran-kebenaran terdalam dari ajaran agama. Kekuatan dari kebenaran tersebut sebagai pendorong dan pembimbing umat manusia dalam membentuk kebudayaan dan peradaban besar yang langgeng. Pencarian yang panjang itu telah membawa sang sufi ke dalam penjelajahan dan pengembaraan ruhani yang berliku-liku dan penuh rintangan, namun buahnya adalah pengalaman dan kebahagiaan ruhaniah yang lezat dan tidak ternilai harganya. Semua itu memperkuat keyakinan sang sufi bahwa, seperti dikatakan Al-Quran Surat Qaf ayat 6. Tuhan lebih dekat dibanding urat lehermu sendiri, dan Dia selalu bersamamu, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Lagi, kemanapun kau memandang akan tampak wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat
115. Rumi juga pernah berujar, semua realitas ini merupakan bagian dari realitas yang lain, apapun yang ada di dunia ini berasal dari sana. Kandungan ayat suci tersebut, menurut Rumi tidak dapat ditafsirkan sebagai ungkapan panteistik, sebab yang dimaksud sebagai wajah Allah ialah, wajah rohani, atau rupa batin, Tuhan yang hanya dapat disaksikan dalam pikiran dan perenungan yang dalam, yaitu sifat pengasih dan penyayangnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang terdapat kalimah basmalah dan ayat kedua surat Al-Fatihah. Para sufi menyebut sifat-sifat ilahiyah ini baik sebagai mahabbah maupun isik. Keduanya sama-sama berarti cinta, namun isik adalah cinta yang berlipat ganda dan sangat kuat hingga menimbulkan dorongan kreatif untuk menjelmakan sesuatu sebagai bukti kecintaannya yang mendalam. Inilah tema penting dan pokok karya para pengarang sufi dalam bahasa apapun dia menulis, Arab, Persia, Turki, Urdu, Shindi ataupun Melayu. Ar-Rahman adalah cinta Allah yang dilimpahkan bagi segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Sedangkan Al-Rahim adalah cinta yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, beriman dan beramal saleh. Dari kata-kata Al-Rahim inilah kata-kata Rahim dalam bahasa Melayu atau Indonesia berasal. Cinta Tuhan kepada orang mukmin yang takwa dan beramal saleh merupakan cinta yang istimewa dan wajib diberikan sebagaimana cinta seorang ibu kepada anak kandungnya. Cinta sebagai sifat Tuhan dan sekaligus wujud batinnya itu dipandang oleh para sufi sebagai asas kejadian atau penciptaan alam semesta, sebab tanpa Ar-Rahman dan Al-Rahimnya tidak mungkin alam dunia yang begitu menakjubkan dan penuh kenikmatan ini dicipta oleh Yang Maha Kuasa yang sekaligus Maha Pengasih dan Penyayang. Selain itu cinta juga merupakan asas bagi perkembangan dan pertumbuhan, serta perluasan dan pertahanan dari keberadaan makhluk-makhluk terutama manusia. Ahli-ahli tasawuf juga percaya bahwa cinta merupakan asas dan dasar terpenting dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Tanpa cinta yang mendalam, ketakwaan dan keimanan seseorang akan rapuh. Hilangnya cinta dalam segala bentuknya dalam diri sebuah umat akan membuat peradaban dan kebudayaan dari umat tersebut akan rapuh dan mudah runtuh. Di lain hal dalam mencapai rahasia ketuhanan, jalan cinta melengkapi jalan ilmu atau pengetahuan. Peradaban dan kebudayaan umat manusia tidak akan berkembang subur apabila hanya didasarkan pada ilmu beserta metodologi dan teknologi yang dihasilkan dari ilmu. Cinta menyempurnakan jalan ilmu, sebab cinta merupakan dorongan terpendam dalam diri manusia untuk selalu mencari yang sempurna dalam hidupnya. Dorongan menimbulkan kehendak, hasrat dan kerinduan mendalam, dan dengan demikian cinta menggerakkan manusia berikhtiar sekuat tenaga dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Jalan ilmu yang dilengkapi jalan cinta juga membuat seseorang mampu mencapai makrifat atau kebenaran tertinggi yang merupakan rahasia terdalam dari ajaran agama. Ibn Arabi menuturkan tentang jalan ilmu dan jalan cinta sebagai berikut, ada 3 bentuk pengetahuan. Pertama, pengetahuan intelektual, yang dalam kenyataan berisi informasi dan kumpulan fakta-fakta serta teori belaka, dan apabila pengetahuan ini digunakan untuk mencapai konsep-konsep intelektual melampaui batasnya, maka ia disebut intelektualisme. Yang kedua, menyusul pengetahuan tentang keadaan-keadaan, mencakup baik perasaan emosional dan perasaan asing di mana orang mengira telah mencerap sesuatu yang tinggi. Namun orang yang memiliki ilmu ini tidak dapat memanfaatkan untuk keperluan hidupnya sendiri. Inilah yang disebut emosionalisme. Yang ketiga ialah pengetahuannya yang disebut pengetahuan tentang hakikat. Pengetahuan ini membuat manusia dapat mencerap apa yang betul, apa yang benar, mengatasi batasan-batasan pikiran biasa dan pengalaman empiris. Para sarjana dan ilmuwan memusatkan perhatian pada bentuk pengetahuan pertama. Kaum emosionalis dan eksperimentalis menggunakan bentuk kedua. Yang lain memadukan keduanya, atau memakai salah satu dari keduanya secara berganti-ganti. Akan tetapi orang yang telah mencapai kebenaran ialah mereka yang tahu bagaimana menghubungkan dirinya dengan hakikat yang terletak di balik kedua bentuk pengetahuan ini. Itulah sufi sejati, darwish yang telah mencapai makrifat dalam arti sebenarnya. Cinta juga memiliki kekuatan transformatif, yaitu kekuatan merubah keadaan jiwa manusia yang negatif menjadi positif. Itulah antara lain yang diajarkan Jalaluddin Rumi dan sufi-sufi lain pada abad ke-13 Masehi,
ketika umat Islam di dunia Arab dan Persia berada dalam periode paling buruk dalam sejarah klasiknya. Di sebelah barat Perang Salib yang telah berlangsung sejak akhir abad ke-11 Masehi belum kunjung berakhir dan terus mencabik-cabik kehidupan kaum muslimin. Di sebelah timur bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan anak cucunya menyapu bersih dan memporak-porandakan kerajaan-kerajaan Islam. Puncaknya adalah serbuan besar-besaran Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, dari Transoksiana pada tahun 1256 Masehi. Kota Baghdad luluh lantak menjadi puing-puing dan ratusan ribu penduduknya dibantai sehingga bekas ibu kota Kekhalifatan Abbasiyah dan pusat utama peradaban Islam ketika itu berubah menjadi kota mati untuk belasan tahun lamanya. Rumi sebagaimana telah dikemukakan berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan dan asal-usul ketuhanan dirinya, manusia dapat melakukannya melalui jalan cinta, tidak semata-mata melalui jalan pengetahuan. Cinta adalah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Cinta adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjelmakan diri. Rumi malahan menyamakan cinta dengan pengetahuan intuitif. Secara teologis, cinta diberi makna keimanan, yang hasilnya ialah hak al-yakin, keyakinan yang penuh kepada yang hak. Cinta adalah penggerak kehidupan dan perputaran alam semesta. Cinta yang sejati dan mendalam, kata Rumi, dapat membawa seseorang mengenal hakikat sesuatu secara mendalam, yaitu hakikat kehidupan yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk formal kehidupan. Karena cinta dapat membawa kepada kebenaran tertinggi, Rumi berpendapat bahwa cinta merupakan sarana manusia terpenting dalam menstransendensikan dirinya, terbang tinggi menuju yang satu. Sebagai ekspresi dari cinta, Jalaluddin Rumi juga berkreasi dalam bentuk tarian. Salah satu mahakarya Rumi adalah Sufi Mehfil, sebuah tarian yang dipopulerkannya bersama komunitasnya Mevlevi Order. Sufi Mehfil merupakan sebuah tarian dalam tradisi Sufi yang bermakna sebagai pesta para Sufi, yang dikenal dengan tarian sama. Yaitu bentuk tari yang gerakan tariannya, The Whirling Dance, memutar tubuh berlawanan dengan arah jarum jam, dilakukan secara bersama oleh sejumlah orang penari di bawah bimbingan seorang mursyid. Gerakan yang ada dalam tarian itu menunjukkan kesediaan para pecinta Tuhan untuk masuk ke dalam diri, menghilangkan ego untuk kembali kepada kesejatian diri, dan merasakan kenikmatan yang tak mampu untuk dijelaskan dengan kata-kata. Pesta para Sufi ini lahir manakala seorang pencari Tuhan bertemu dengan Sang Kekasih yang Maha Suci. Ketika merasakan kasih yang ada dalam hati dan dalam diri meletup-letup, maka perasaan ini akan ditransfer menjadi energi gerak dalam bentuk menari. Tarian yang dilakukan adalah sebuah ekspresi untuk merayakan kehidupan. Konon, ketika menari seperti itu, para penari mengalami ekstase yang di kalangan para Sufi dipahami sebagai tingkat pencapaian perasaan penyatuan dengan Tuhan. Bahkan, ada pula yang mengaku gerakan yang tercipta, seolah-olah, bukan dari diri si penari. Dari kasih inilah yang membuat seorang pencari seperti Rumi memiliki jiwa sangat lembut. Dirinya tidak lagi bisa membenci atau melihat perbedaan suku, ras maupun agama. Jalaluddin Rumi meletakkan akal dan pengetahuan lahiriah tersebut sebagai pendahuluan dan jembatan bagi pengetahuan yang lebih tinggi dan sempurna, akan tetapi bukan sebagai puncak dan kesempurnaan pengetahuan. Rumi tidak mengecam akal dan ilmu-ilmu lahiriah, bahkan memandang wajib untuk dituntut oleh semua orang. Namun, menurutnya, menuntut ilmu-ilmu tersebut dan penguasaan argumen-argumen rasional akan menjadi sangat urgen, penting, dan bermanfaat apabila mendukung pencapaian-pencapaian kesempurnaan manusia, pensucian jiwa, dan pencerahan hati, bukan untuk kebanggaan, kesombongan, kekuasaan, dan kekayaan duniawi, serta pemuasan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan syahwat. Penderitaan dan upaya keras dalam mencari ilmu dan pengetahuan hanyalah diarahkan untuk tujuan yang suci dan transenden, yakni menggapai kebahagiaan insani dan kesempurnaan ilahi. Dengan demikian, pengetahuan lahiriah dan akal menempati posisinya tersendiri dan merupakan nikmat-nikmat Tuhan yang mesti dimanfaatkan untuk membantu manusia mencapai kebutuhan-kebutuhan spiritual dan tujuan hakiki penciptaannya, minimalnya sebagai tahapan awal bagi perjalanan kesempurnaan manusia dan pengenalan konsepsional terhadap Tuhan, sifat-sifatnya, dan manifestasi-manifestasinya. Komentar terhadap pemikiran Jalaluddin Rumi.
Abdul Hadi W. menuturkan, bahwa karya religius dan profetik Masnawi memang bukan sebuah buku falsafah yang ditulis secara sistematis dan runut. Ia berbeda misalnya dengan Kasaf Al-Mahjub Ali Usman Al-Hujwiri, Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dan Futuhat Al-Makkiyah Ibn Arabi. Dalam karya agungnya itu Rumi menyebarkan pemikiran, gagasan dan perenungannya dalam untaian karangan bersajak yang indah, menggunakan metafora, isti'arah, tamsil dan kias. Kalau Imam Al-Ghazali dan Ali Usman Al-Hujwiri menggunakan bahasa diskursif dari falsafah dan ilmu, Jalaluddin Rumi menggunakan bahasa figuratif sastra, majas. Kedua cara memberikan pengaruh yang berbeda bagi pembaca sesuai kecenderungan jiwa dari masing-masing pembacanya. Winfield, salah seorang penerjemah karangan Rumi dalam bahasa Inggris, mengatakan bahwa Masnawi merupakan pemaparan tasawuf eksperiensial atau yang dialami secara langsung oleh pengarangnya. Ia bukan merupakan uraian tentang apa dan bagaimana tasawuf. Melalui karyanya Rumi mengungkapkan pengalaman dan gagasan keagamaannya secara puitik. Sedangkan kodrat pengalaman yang disajikan Rumi dalam karyanya benar-benar bersifat keagamaan, yaitu suatu pengalaman yang tidak semata-mata dipompa oleh pemikiran falsafi dan pengetahuan formal tentang agama, melainkan suatu pengalaman yang memiliki daya dan corak hidupnya sendiri disebabkan oleh dorongan, cinta, yang membara dalam diri orang yang mengalaminya. Pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi bila kita lihat secara mendalam ternyata memang tidak memiliki konsep metode pemikiran. Malahan sebagian orang menganggap bahwa pemikiran Jalaluddin Rumi tidak lain sebagai salah satu pemikiran, kegelapan, dalam arti masih terpengaruhi oleh doktrin-doktrin agama dan agak bersifat mistis. Namun demikian kita dapat mengambil suatu pelajaran dari pemikiran Jalaluddin Rumi bahwa ia menekankan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan kita tidak boleh mendewakan rasionalisme dan empirisme sebagai jalan dalam mendapatkan pengetahuan. Dalam hal ini Rumi berusaha menawarkan sebuah alternatif di dalam jalan mendapatkan pengetahuan yaitu dengan iluminasi. Dengan jalan iluminasi, menurutnya manusia dapat mendapatkan pengetahuan yang abadi karena datangnya pengetahuan tersebut berasal dari Tuhan dan pengetahuan manusia hanya berfungsi sebagai jembatan dalam upaya memperoleh pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Di sisi lain, sebagian penulis anti-Islam kerap mengklaim bahwa Rumi bukanlah seorang Muslim. Para penulis itu kerap mengutip puisi Rumi yang diterjemahkan oleh Rani Cholson dari Divani Samsi Tabriz. Inilah puisi yang digunakan para anti-Islam untuk memalsukan akidah seorang Rumi, bukan Kristen atau Yahudi atau Muslim. Bukan Hindu, Buddha, Sufi, atau Zen. Bukan agama atau sistem budaya apapun. Aku bukan dari timur atau barat. Bukan keluar dari samudra atau timbul dari darat. Bukan alami atau akhirat. Bukan dari unsur-unsur sama sekali. Aku bukan wujud, bukan entitas di dunia ini atau akhirat, bukan dari Adam atau Hawa atau cerita asal-usul manapun. Tempatku adalah tanpa tempat, jejak dari yang tanpa jejak. Bukan raga ataupun jiwa. Dalam puisinya itu, Rumi seolah-olah tak mengaku seorang Muslim. Betulkan tudingan itu? Dr. Ibrahim Gamard, seorang psikolog yang juga seorang yang telah mempelajari Sufisme selama 30 tahun membantah tudingan itu. Menurut dia, puisi yang diterjemahkan Nicholson itu tak berasal dari puisi Rumi yang asli. Dalam sebuah puisinya yang asli, Rumi secara terang-terangan mengaku sebagai pelayan Al-Quran sepanjang hayatnya. Dia juga menyatakan diri sebagai pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itulah, kata Gamard, Rumi adalah seorang Muslim yang taat. Penyair Sufi yang terkenal itu tutup usia pada 17 September 1273. Dunia berduka ketika Rumi pergi untuk selamanya. Meski begitu, Rumi masih tetap hidup dalam universalitas puisi-puisinya yang menaklukkan hati setiap insan. Tasawuf atau Sufisme adalah suatu ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, tasawuf mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang Sufi senantiasa mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa ia berada di hadirat Tuhan. Dengan kata lain, bahwa intisari dari Sufisme ialah kesadaran akan komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan jalan mengasingkan diri dan kontemplasi.
Adapun kesadaran berada dekat dengan Tuhan dapat mengambil berbagai bentuk sesuai dengan kondisi sufi itu sendiri. Yakni bisa berbentuk makrifah, mahabbah, itihad, hulul maupun widah al-wujud. Untuk mencapai tujuannya, yakni berada dekat dan bersatu dengan Tuhan, seorang sufi harus menempuh jalan panjang, di antaranya melalui al-zuhd, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian, atau kata lain, meninggalkan keramaian dan mengasingkan diri dari pergaulan manusia, bahkan juga tak mau lagi berhubungan dengan manusia yang dirasa tak lagi bermanfaat, apalagi jika dapat mengganggu dirinya untuk bercengkerama dengan Tuhan. Karena itu, banyak tuduhan ditujukan pada para sufi, bahwa kaum sufi lebih cenderung bersikap fatalistis dan dianggap sebagai biang keladi kemunduran Islam. Sungguh pun demikian, banyak pula kita jumpai tokoh-tokoh sufi yang amat peduli dengan lingkungan masyarakat sekitar dan mau menyumbangkan gagasan-gagasan kemanusiaan yang mendasar, sekalipun oleh kelangsungan masa mereka terdesak ke latar belakang kesejarahan. Satu di antara sekian banyak tokoh tersebut adalah seorang sufi yang akan menjadi figur utama dalam tayangan ini, yakni Jalaluddin Rumi. Dilihat dari luasnya wawasan dan tajamnya penglihatan pandangannya, dari tema-tema universal yang diangkat dalam setiap baris karyanya dan dari cara mengungkapkan pikiran dalam bahasa puisi yang syarat simbol, tak pelak lagi bahwa Rumi adalah seorang jenius dengan pikiran dan otak brilian. Dengan visinya yang tajam, ia mampu menerobos dinding zamannya dan mendahului beberapa abad gagasan-gagasan humanistis para pemikir besar dunia yang datang kemudian. Hal ini sebagaimana ungkapan Erich Fromm, seorang pengikut Neo-Freudian. 200 tahun sebelum pemikiran humanisme Renaissance, Rumi telah mendahului mengemukakan ide-ide tentang toleransi agama yang dapat ditemukan pada Erasmus dan Nicholas de Cusa, dan ide-ide tentang cinta sebagai tenaga kreatif yang fundamental sebagai yang dikemukakan oleh Facchini. Rumi bukan saja seorang penyair dan mistikus, sufi, serta pendiri tarekat, tetapi ia juga seorang manusia yang mengetahui secara mendalam tabiat-tabiat manusia. Karakteristik sufisme Jalaluddin Rumi. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa karya-karya Rumi mayoritas berbentuk syair, maka untuk melacak dan mengetahui lebih jauh karakteristik sufisme Rumi perlu juga dilakukan analisa terhadap karya-karya tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut. Wahai kegilaan yang membuai, kasih! Engkau tabib semua penyakit kami. Engkau penyembuh harga diri. Engkau Plato dan Galen kami. Dalam hal ini, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Rumi masuk ke dalam mazhab realitas utama sebagai keindahan, sebagaimana Ibnu Sina, yang pembawaannya terletak dalam melihat wajahnya sendiri yang tercermin dalam cermin alam semesta. Karena itu, alam semesta ini bagi mereka berdua merupakan pantulan, keindahan abadi, dan bukan suatu emanasi seperti yang diajarkan oleh Neoplatonisme. Juga, menurut Mir Said Syarif, penyebab penciptaan ialah manifestasi keindahan, dan penciptaan yang pertama ialah cinta. Wujud keindahan ini dihasilkan oleh cinta kasih semesta, yang instinktif bawaan. Zoroaster dari Sufi Persia senang mendefinisikannya sebagai api kudus yang membakar segalanya kecuali Tuhan. Ekspresi-ekspresi Sufisme sering berpegang pada keseimbangan antara cinta dan pengetahuan, suatu bentuk ekspresi emosional yang lebih mudah memadukan sikap keagamaan yang merupakan titik awal setiap kehidupan kerohanian Islam. Begitu pula yang dilakukan oleh Jalaluddin Rumi, ia mengekspresikannya dalam bahasa cinta. Hal itu dapat ditemukan dalam syairnya yang lain. Aku adalah kehidupan dari yang kucintai. Apa yang dapat kulakukan hai orang-orang Muslim? Aku sendiri tidak tahu. Aku bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Magi, bukan orang Mosul. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari darat, bukan dari laut. Bukan dari tambang alama, bukan dari langit yang melingkar. Bukan dari bumi, bukan dari air, bukan dari udara, bukan dari api. Bukan dari singgasana, bukan dari tanah, dari eksistensi, dari ada. Bukan dari India, Cina, Bulgaria, Sakse. Bukan dari kerajaan-kerajaan Irak dan Khurasan. Bukan dari dunia ini atau yang berikutnya, dari surga atau neraka. Bukan dari Adam, Hawa, taman-taman surgawi, atau Firdausi. Tempatku tanpa tempat, jejakku tanpa jejak.
Bukan raga atau jiwa, semua adalah kehidupan dari yang kucintai. Dalam kenyataannya, perbedaan antara jalan pengetahuan dan jalan cinta bermuara pada masalah keunggulan salah satunya atas lainnya, meskipun sebenarnya tidak pernah ada pemisahan sepenuhnya antara kedua modus rohani tersebut. Pengetahuan tentang Tuhan selalu memikirkan cinta, sementara cinta mengisyaratkan adanya pengetahuan mengenai objek cinta, walaupun itu hanya merupakan pengetahuan langsung dan renungan. Objek cinta rohani adalah keindahan Tuhan yang merupakan suatu aspek dari ketakterbatasan Tuhan, dan melalui objek ini rasa cinta menjadi terang dan jelas. Cinta yang penuh dan terpadu berputar mengelilingi sesuatu titik tunggal yang tak terlukiskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menurut Rumi, cinta lebih tinggi dari kecemasan, hal ini dapat kita fahami dalam syairnya. Sang Sufi bermikraj ke Arsy dalam sekejap, sang Zahid membutuhkan waktu sebulan untuk sehari perjalanan. Meskipun bagi sang Zahid, sehari bernilai besar sekali, namun bagaimana satu harinya bisa sama dengan 50.000 tahun? Dalam kehidupan sang Sufi, setiap hari berarti 50.000 tahun di dunia ini. Cinta, mahabbah, dan juga gairah cinta, isik, adalah sifat Tuhan, takut adalah sifat hawa nafsu dan birahi. Cinta memiliki 500 sayap, dan setiap sayap membentang dari atas surga di langit tertinggi sampai di bawah bumi. Sang Zahid yang ketakutan berlari dengan kaki, para pecinta Tuhan terbang lebih cepat daripada kilat. Semoga rahmat Tuhan membebaskanmu dari pengembaraan ini, tak ada yang sampai kecuali Raja Wali yang setialah yang menemukan jalan menuju Sang Raja. Menurut Anne-Marie Skimmel, kekuatan Rumi adalah cintanya, suatu pengalaman cinta dalam makna manusiawi tetapi sama sekali didasarkan pada Tuhan. Ia merasa bahwa dalam setiap doa ada rahmat ilahi, dan ia membukanya sendiri rahmat ilahi itu. Beserta dengan kehendak ilahi, ia menemukan pemecahan bagi teka-teki takdir dan mampu menjulang ke puncak kebahagiaan dari kesedihan yang paling dalam karena perpisahan. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah syair. Aku terbakar, dan terbakar dan terbakar. Selanjutnya, Skimmel mengatakan bahwa Rumi telah mengalami keindahan dan keagungan ilahi dengan seluruh indranya. Pengalaman indrawi terpantul kuat dalam sajaknya, dan dalam sajak itu selalu terjaga keseimbangan antara pengalaman indrawi dan kasih ilahi, sebagaimana berikut. Lewat cintalah semua yang pahit akan jadi manis. Lewat cintalah semua yang tembaga akan jadi emas. Lewat cintalah semua endapan akan jadi anggur murni. Lewat cintalah semua kesedihan akan jadi obat. Lewat cintalah si mati akan jadi hidup. Lewat cintalah raja jadi budak. Dalam suatu kesempatan, Rumi pernah mengatakan bahwa hingga hari kebangkitan pun kita tidak mungkin bisa berbicara secara memadai tentang wajah cinta. Sebab, menurutnya, mana mungkin mengukur samudera dengan piring. Dari beberapa syair Rumi tersebut, kita memperoleh pemahaman bahwa pemahaman atas Tuhan beserta alam semesta hanya mungkin lewat bahasa cinta, bukan semata-mata dengan kerja dan usaha yang bersifat fisik lahir. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta klik tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.